Jadi saya menyesalkan. Saya tidak mempunyai hubungan dengan Mas Bambang Pacul, belum pernah bertemu secara pribadi, tapi secara objektif saya katakan bahwa Mas Bambang Pacul ini sedang melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa ada kecurangan yang coba ditutupi dengan seolah-olah itu kesalahan strategi, kekalahan komandan lapangan. Dengan segala macam argumennya Mas Bambang Pacul. Agenda apa sih yang sedang Anda usung, Mas Bambang? Mengapa Anda sebagai tokoh sentral dalam fungsionaris PDI Perjuangan justru tidak membela kehormatan partai dan kehormatan ketua umum dan sekjen yang sudah jelas-jelas berkali-kali di ruang publik mengatakan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu saya membahas dengan sahabat saya, budayawan dan pengamat politik, Dr. Muhammad Sobari atau Kang Sobari, terkait dengan sikap nyeleneh salah satu elit PDIP yang bernama Bambang Wuryantoro atau Bambang Pacul. Ini sekilas saja saya sampaikan. Bambang Pacul dalam suatu podcast dengan salah satu YouTuber mengatakan bahwa tidak ada kecurangan dalam Pilpres tahun 2024. Yang ada memang mereka merasa kalah kelas, kalah komandan, kalah strategi dan sebagainya. Jadi artinya menurut saya Bambang Pacul ini menafikan realita dan fakta kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Ini bukan sekedar kata saya, Rudi S. Kamri, tapi juga kata dari institusi resmi yang bernama PDI Perjuangan yang notabene disitulah seorang Bambang Pacul menjadi elit atau kader partai PDI Perjuangan. Kita tahu dengan seksama bagaimana sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri terkait dengan penyelenggaraan Pilpres. Sering disampaikan oleh beliau. Bahkan pernah beliau menulis di koran Kompas kalau nggak salah terkait dengan proses persidangan gugatan sengketa Pilpres di MK. Beliau menulis tentang kenegarawanan Hakim Konstitusi. Itu ditulis dengan jelas. Beliau menghimbau. Belum lagi beliau juga bertindak sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan pada saat proses persidangan sengketa Pilpres di MK. Artinya secara ofisial resmi PDI Perjuangan yang sering disuarakan oleh Ibu Megawati dan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto jelas-jelas mengatakan dengan jelas bahwa ada proses kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Ini inline dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo sendiri. Dan bahkan bukan hanya seorang Ganjar atau partai PDI Perjuangan yang mengatakan hal itu. Hampir seluruh rakyat, guru besar, cendekiawan, intelektual, kelompok kelas menengah, budayawan itu juga mengatakan bahwa terjadi kecurangan yang sangat serius yang merupakan pencederaan dalam demokrasi kita dalam penyelenggaraan Pilpres tahun 2024. Ada aroma nepotisme, ada aroma cawe-cawe yang berkelebihan, politik gentong babi, bansos yang digelontorkan dengan ugal-ugalan, juga dengan pengerahan ASN dan aparat keamanan. Itu kondisi faktual dan realita yang dicoba untuk diingkari oleh seorang Bambang Pacul. Bambang Pacul bagi saya itu adalah duri dalam daging PDI Perjuangan menurut saya. Karena ini benar-benar mementahkan, membuat rakyat kebingungan terhadap sikap jelas dari PDI Perjuangan. Padahal berkali-kali dikatakan oleh Ibu Megawati maupun Mas Hasto Kristianto sebagai sekjen dan ketua umum,
ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Itu disampaikan juga pada saat sengketa Pilpres di MK. Itu dinafikan semua oleh Bambang Pacul. Saya tidak tahu agenda apa yang sedang diusung oleh Mas Bambang Pacul ini, saya tidak tahu. Padahal kalau boleh jujur, harusnya Bambang Pacul itu orang yang paling bertanggung jawab terhadap kekalahan Ganjar Pranowo. Meskipun dia bukan anggota dari TPN, ya kan, tapi dia kan ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah anjlok luar biasa perolehan suara Ganjar. Dan Mas Bambang Pacul juga ketua pemenangan pemilu. Artinya meskipun PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu, tapi suaranya turun. PDI Perjuangan kehilangan 18 kursi di parlemen atau DPR RI. Itu harusnya menjadi tanggung jawab seorang Bambang Pacul karena dia ketua pemenangan pemilu dari PDI Perjuangan. Yang terjadi justru dia mengatakan bahwa tidak ada kecurangan. Ini aneh, bin ajaib gitu loh. Saya tidak tahu Bambang Pacul yang endorse siapa, tujuannya apa. Yang jelas ini melukai bukan hanya PDI Perjuangan tapi melukai rakyat Indonesia. Melukai para guru besar, melukai civil society, melukai budayawan yang melihat dengan jelas bahwa terjadi kecurangan. Saya tidak tahu nih agenda apa dari Mas Bambang Pacul ini. Saya berharap PDI Perjuangan membuat klarifikasi yang lebih konkret gitu ya, agar rakyat tidak kebingungan. Saya selalu mengatakan dari dulu, meskipun saya bukan kader PDI Perjuangan, meskipun saya bukan anggota PDI Perjuangan, saya katakan dengan jelas bahwa PDI Perjuangan ini adalah satu-satunya partai yang mempunyai ideologi nasionalisme yang paling jelas. Dan PDI Perjuangan bagi saya adalah soko guru perpolitikan nasional yang kita harapkan bisa menjaga marwah demokrasi di Indonesia. Jangan kekokohan soko guru ini itu dirusak, dimentahkan oleh orang-orang seperti Mas Bambang Pacul. Jujur saya kecewa dengan Mas Bambang Pacul. Sangat kecewa. Sebagai rakyat, sebagai anggota dari civil society, saya kecewa karena seolah-olah Mas Bambang Pacul merupakan arus kecil yang menabrak atau berlawanan dengan arus besar opini publik bahwa terjadi kecurangan. Mas Bambang Pacul tidak bisa menafikan bahwa terjadi nepotisme, keanehan dalam keputusan MK nomor 90. Mas Bambang Pacul harusnya secara jujur mengakui adanya politik gentong babi, bagaimana presiden berkali-kali datang ke Jawa Tengah, bahkan terkesan berkampanye. Saya juga belum pernah mendengar suara Mas Bambang Pacul pada saat bendera PDIP itu diminta untuk diturunkan di Gunung Kidul. Untung kita mempunyai seorang ketua DPC Gunung Kidul, Mbak Indah, yang sangat kuat kokoh menjaga marwah partai. Padahal sebagai ketua DPD Jawa Tengah, harusnya Mas Bambang Pacul yang bersuara untuk menjaga marwah partai. Sekarang yang terjadi, Mas Bambang Pacul ini sedang memaculi kehormatan dirinya dan kehormatan partainya. Jadi saya menyesalkan. Saya tidak mempunyai hubungan dengan Mas Bambang Pacul, belum pernah bertemu secara pribadi, tapi secara objektif saya katakan bahwa Mas Bambang Pacul ini sedang melukai perasaan sebagian besar rakyat Indonesia. Bahwa ada kecurangan yang coba ditutupi dengan seolah-olah itu kesalahan strategi, kekalahan komandan lapangan. Wah, dengan segala macam argumennya Mas Bambang Pacul. Agenda apa sih yang sedang Anda usung, Mas Bambang? Mengapa Anda sebagai tokoh sentral dalam fungsionaris PDI Perjuangan justru tidak membela kehormatan partai dan kehormatan ketua umum dan sekjen yang sudah jelas-jelas berkali-kali di ruang publik mengatakan terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Terjadi politik sandera
dalam penyelenggaraan Pilpres ini. Sandera hukum, orang yang bersuara langsung dihabisi, diancam, dipenjarakan, dikasuskan, dikriminalisasi. Ternyata Mas Bambang Pacul tidak dalam barisan orang yang memperjuangkan demokrasi seperti itu. Demokrasi sedang hancur lebur, reformasi yang mempunyai semangat untuk menumbuh kembangkan kehidupan demokrasi yang sehat di Indonesia sedang dirusak. Itu semua dinafikan seolah-olah Mas Bambang Pacul menutup mata. Artinya memang sekali lagi saya katakan Mas Bambang Pacul ini sedang memaculi, menggali atau meruntuhkan kehormatan dirinya dan kehormatan partainya. Tapi saya mempunyai keyakinan kuat arus besar dari PDI Perjuangan masih mengikuti arahan jelas dari Ketua Umum maupun apa yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan. Jadi saya berharap kelompok-kelompok orang-orang seperti Bambang Pacul ini hanya minoritas, kelompok kecil dalam tubuh PDI Perjuangan. Sehingga ya namanya kerikil ya, agak mengganggu juga, ya mengganggu PDI Perjuangan, mengganggu masyarakat. Ya ini begitu mudah untuk disingkirkan sebetulnya. Kalau nggak bisa disingkirkan ya dilindes, diremukkan supaya rata sehingga tidak ada gangguan. Itu menurut saya sih. Saya pragmatis dan saya bukan anggota PDIP, saya berbicara secara objektif dengan helikopter view, perception. Jadi menurut saya ini jelas-jelas harus ada tindakan tegas dari pimpinan PDI Perjuangan. Mudah-mudahan dalam Rakernas PDI Perjuangan tanggal 25 Mei nanti, apa yang disampaikan oleh Bambang Pacul ini diluruskan oleh pimpinan PDIP dan sehingga tidak ada kebingungan di masyarakat terkait dengan sikap jelas dari PDI Perjuangan. Jadi jangan sampai Mas Bambang Pacul itu seolah-olah mengulik-ulik kembali luka-luka yang pernah terjadi bahwa beliau dengan Mas Ganjar seolah-olah ada gesek-gesekan. Ya gesekan dalam internal partai sebenarnya kan biasa saja, wajar. Tapi manakala keluar harusnya satu suara, satu nada, seirama. Jangan membuat nada dan suara yang berbeda. Ini bermasalah menurut saya. Saya kira itu opini saya untuk menegaskan podcast saya dengan Kang Sobari yang kemarin. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua, buat anggota partai manapun agar menegakkan marwah dan kehormatan partainya dan juga kehormatan dirinya. Jadi Mas Bambang Pacul tidak sadar dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri dengan bersuara yang menurut saya merupakan deviasi penyimpangan dari arus besar suara sah, suara resmi dari PDI Perjuangan. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berintegritas. Saya Rudi SK.